Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Xanti dari Manajemen Syariah semester 6. Di sini saya akan membahas studi kasus sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Mayora Indah Tbk. Nah, agenda yang akan saya bahas, yang pertama ada profil PT Mayora Indah Tbk, ada yang kedua sistem pengendalian manajemen di PT Mayora Indah Tbk, yang ketiga ada perilaku organisasi di PT Mayora Indah Tbk, yang keempat ada hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Mayora Indah Tbk, yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi di PT Mayora Indah Tbk, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu profil perusahaan di PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini bergerak dalam bidang industri kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini mempunyai 25.000 lebih karyawan dan mempunyai 6 divisi, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, makanan untuk kesehatan. Nah, tujuan PT Mayora Indah Tbk ini bertekad untuk terus-menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, para pemegang saham, dan para konsumennya. Selanjutnya, ada visi dan misi dari PT Mayora Indah Tbk. Nah, visinya yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misi dari PT Mayora Indah Tbk ini yaitu yang pertama untuk terus meningkatkan posisi kompetitif dalam kategori membangun merek yang kuat dan saluran distribusi di semua lain. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang menantang, menyenangkan, dan menguntungkan secara finansial. Dan yang ketiga yaitu membawa nilai-nilai kepada stakeholder dengan mengamankan pertumbuhan keuangan perusahaan di struktur yang kuat pada industri. Selanjutnya, ada sistem pengendalian manajemen di PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini menggunakan sistem pengendalian manajemen berbasis ISO atau International Organization for Standardization. Nah, ISO ini digunakan untuk menjaga mutu produk dan keamanan pangan sebagai salah satu standar food safety yang digunakan secara internasional. Lalu, melalui penerapan ISO ini, PT Mayora Indah Tbk berharap dapat menjamin keamanan produknya untuk dikonsumsi dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Lalu ada sistem pengendalian manajemen di PT Mayora Indah Tbk ini. PT Mayora Indah Tbk juga menggunakan sistem pengendalian manajemen SMK3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, SMK3 digunakan untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja, patuh terhadap peraturan dan undang-undang, dan meningkatkan kepercayaan, kepuasan pelanggan, dan membuat sistem manajemen yang efektif. Nah, melalui penerapan SMK3 ini, para pekerja akan bekerja lebih semangat dan produktif, perusahaan lebih tertib, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan peningkatan yang lebih efektif bagi perusahaan. Selanjutnya, ada perilaku organisasi di PT Mayora Indah Tbk. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini memiliki budaya kerja yang disiplin, pantang menyerah, dan berkomitmen tinggi. Nah, karyawan PT Mayora Indah Tbk diharapkan untuk mengikuti nilai-nilai perusahaan seperti integritas, kerja tim, dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Nah, karyawan di PT Mayora Indah Tbk juga diharapkan untuk bisa cepat beradaptasi dengan perubahan dan hal-hal yang baru di perusahaan. Selanjutnya ada hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi. Nah, sistem pengendalian manajemen di PT Mayora Indah Tbk membantu membangun budaya kerja yang disiplin dan berkomitmen tinggi. SMK3 membantu perilaku karyawan untuk lebih semangat bekerja dan lebih produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT Mayora Indah Tbk saling mendukung untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik dan optimal. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, ada pemimpin yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawan yang lebih produktif dan mengembangkan kreativitasnya. Dan yang ketiga, ada kebijakan insentif yang tepat. Selanjutnya, dari
beberapa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan, yaitu sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi saling mendukung dan saling berkaitan satu sama lain. PT Mayura Indah Tbk ini memiliki sistem pengendalian manajemen yang efektif. Faktor-faktor seperti pemimpin yang disiplin dan bertanggung jawab, lingkungan kerja yang nyaman, dan kebijakan insentif yang tepat dapat mempengaruhi perilaku organisasi di perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.